Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, Tuesday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Nah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang perjalanan pendidikan nasional Indonesia. Pendidikan merupakan proses perubahan tingkah laku seseorang dalam usaha pendewasaan diri demi individu yang merdeka. Nah, dalam proses perkembangan seseorang tidak luput dari pendidikan itu sendiri. Maka dari itu, pendidikan menjadi wadah bagi kita menuntut ilmu baik pengetahuan maupun sikap. Ki Hajar Dewantoro mengemukakan bahwa dasar dari sebuah pendidikan sangat berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terhubung dengan sikap dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman terhubung dengan isi dan irama. Seiring dengan perkembangan zaman, tentunya di Indonesia memiliki perkembangan dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang ada pada saat ini tentu berbeda dari pendidikan yang ada pada zaman dahulu. Namun, adanya pendidikan terdahulu menjadi pionir bagi pendidikan sekarang. Oleh karena itu, kita perlu tahu tentang sejarah perjalanan pendidikan nasional. Nah, berikut perjalanan pendidikan nasional. Yang pertama, pada 1536, Antonio Galvano, seorang pengusaha Portugis, mendirikan sekolah-sekolah seminari untuk anak-anak dari pemuka-pemuka pribumi di Maluku. Yang nomor dua, pada masa penjajahan Belanda, tahun 1607, berdiri sekolah pertama di Ambon yang didirikan oleh VOC. Pembelajaran yang diberikan yaitu membaca dan menulis. Yang ketiga, tahun 1617, sekolah pertama didirikan di Jakarta. Sekolah tersebut memiliki tujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang andal sehingga dapat dipekerjakan di administrasi dan gereja pada pemerintahan. Yang keempat, pada 1850 didirikan sekolah kelas 1 yang lamanya 5 tahun. Sekolah ini disediakan untuk anak-anak dari lingkungan pegawai pamong praja, ditempatkan di kota-kota keresidenan. Nomor 5, pada tahun 1854 ada beberapa bupati yang mendirikan sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian, pada tahun 1854 itu juga didirikan sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, pada tahun 1899, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pemerkasa berdirinya Nahdlatul Ulama, mendirikan pesantren Tebu Ireng. Pada abad ke-20, pesantren tersebut merupakan pesantren terbesar dan terpenting di Pulau Jawa. Yang nomor 7, akhir abad ke-19 didirikan sekolah kelas 2 yang lamanya minimal 4 tahun ditempatkan di kota-kota kabupaten. Pengajaran ini lebih sederhana daripada sekolah kelas 1, yaitu membaca, menulis, berhitung, dan bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Nah, yang ke-8, pada penghujung abad ke-19, Hindia Belanda memutuskan mendirikan Stovia untuk menghasilkan dokter-dokter yang berasal dari kalangan pribumi. Selain itu, Stovia berperan menjadi tempat persemaian para remaja-remaja pribumi dalam menumbuhkan semangat nasionalisme. Yang ke-9, pada 16 Januari 1904, Dewi Sartika membuka sekolah istri, sekolah perempuan, dengan jumlah murid 20 orang. Pada tahun-tahun berikutnya, di beberapa wilayah Pasundan bermunculan beberapa sekolah istri, tentunya yang dikelola oleh perempuan-perempuan Sunda yang memiliki cita-cita yang sama dengan Dewi Sartika. Yang ke-10, Kartini membuka sekolah gadis di Jepara pada tahun 1903, kemudian membuka sekolah di Rembang. Kartini berjuang untuk melepaskan kaum wanita dari belenggu adat istiadat tersebut agar dapat meningkatkan kedudukan dan derajat wanita atau emansipasi. Yang ke-11, pada tahun 1912, Ahmad Dahlan adalah pendiri Perkumpulan Muhammadiyah di Yogyakarta. Melalui perkumpulan ini, Ahmad Dahlan mengajarkan pendidikan Islam secara modern sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Yang ke-12,
tahun 1922 dapat tercipta Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa hadir sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Berjalannya waktu juga menghantarkan berdirinya perguruan-perguruan taman siswa di seluruh kabupaten Indonesia, seperti di Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Ki Hajar Dewantoro sebagai pelopor pendidikan Indonesia. Yang ke-13, pendidikan antara tahun 1945 sampai 1950 adalah pendidikan masa perjuangan. Ciri-ciri utama pada masa periode ini ialah terdapat semacam dualisme dalam pendidikan. Di salah satu pihak, pendidikan dan pengajaran berlangsung di daerah-daerah negara federal yang dikuasai atau dipengaruhi Belanda, sedangkan di pihak lain langsung dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang ke-14, masa Orde Lama diawali dengan pasca kemerdekaan yang dipimpin oleh presiden pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Pada masa itu, pendidikan di Indonesia masih melanjutkan apa yang telah diterapkan dahulu oleh Jepang dan menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Media pembelajaran pada masa itu menggunakan buku-buku yang diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia yang sudah dilakukan sejak zaman Jepang. Yang ke-15, tahun 1968 sampai 1998 merupakan pendidikan Orde Baru. Hak untuk mendapatkan kesetaraan pendidikan tidak terpenuhi karena pemerintah masih mendominasi dalam pendidikan para pelajar. Yang ke-16, pada tahun 1998 dimulailah masa reformasi atau masa perubahan. Perubahan yang paling signifikan adalah adanya otonomi daerah termasuk otonomi pendidikan. Pada masa ini, pendidikan diberikan ruang kebebasan untuk dapat berkembang. Nah, teman-teman, dari beberapa perjalanan pendidikan nasional, pendidikan di Indonesia terus berkembang. Bahkan pembebasan biaya bersekolah dari awalnya 9 tahun hingga sekarang 12 tahun terus terlaksana. Banyak kemajuan dalam pendidikan jika dibandingkan dengan terdahulunya, baik secara internal maupun eksternal. Apalagi pendidikan di abad 21 ini, baik secara teknologi yang terus berkembang pesat, pendidikan pun ikut berkembang mengikuti zaman. Perjalanan pendidikan di Indonesia tidak luput dari peran seorang guru. Sebagai seorang guru, kita perlu memahami perjalanan pendidikan terdahulu yang menjadi fondasi bagi pendidikan saat ini. Oke, cukup sekian teman-teman penjelasan saya hari ini. Sampai jumpa di season selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.